Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal kepercayaan yang selama ini beredar ya, bahwa oli yang aditifnya banyak itu bakal cepat hitam ketika dipanasi. Jadi alasan dari orang-orang ketika ditunjukkan bahwa oli ini cepat hitam itu adalah karena aditif olinya itu banyak. Jadi oli yang aditifnya komplit itu bakal lebih cepat hitam daripada yang tidak. Nah, kebetulan penulis ada oli baik yang sudah kepakai atau yang belum yang bisa merepresentasikan hal ini. Ada oli yang standar API lama yang dipercaya aditifnya banyak ya, yaitu oli API CF dari Petronas Motolub CS3 sama Saiken SAE40. API-nya CF, jadi artinya secara standar itu standar lama, aditifnya tentunya ya banyak. Terus ada juga yang lebih baru, standar API CI, yaitu merek Federal Mobil Deltron, yang kebetulan juga tipenya sintetik. Jadi kelasnya kalau ya di mata orang-orang grup oli Federal Deltron, oli Federal Mobil Deltron itu kelasnya jauh di atasnya Petronas Motolub ataupun Saiken SAE40. Nah, terus kemudian penulis juga sertakan juga Mesran B40. Mesran B40 itu adalah oli standar lama. Jadi ya kalau nggak salah ACA-nya ACA 3B4 atau berapa gitu ya. API-nya API CF mungkin ya, atau bahkan CD. Nanti penulis carilah API-nya sama ACA-nya. Juga tentu oli Petronas Motolub juga. Terus oli Saiken SAE40 kalau ada. Yang jelas oli Saiken, Petronas Motolub dan Mesran B40 itu merupakan representasi oli dengan aditif banyak. Olinya oli diesel standar lama, aditifnya banyak. Nah, untuk oli-oli modern ya, yang standar API-nya lebih baru, aditifnya juga lebih sedikit. Ada oli dari Kicks, dari Mobil One. Kicks-nya Kicks PAW, Mobil One-nya yang ESP X3. Dua-duanya standar ACA C3. Standar C yang ada pada ACA itu merupakan standar oli dengan aditif yang dikurangi. Jadi kalau ada standar C itu berarti aditifnya dikurangi, beda dengan A3 atau berapalah gitu ya. Kalau dari penjelasannya sendiri ya, oli-olinya ini yang ACA-C3 ini, dari limitasinya kadar spasnya itu harus kurang dari 0,8%. Padahal biasanya kalau oli-oli diesel masa lalu spasnya bisa lebih dari 1.
TBN-nya juga tinggi. Nah, yang oli-oli sekarang modern itu aditifnya dikurangi, spasnya nggak boleh tinggi, TBN tentunya nggak tinggi juga. Nanti kalau nemu produk datasheetnya penulis share juga ya, angka yang perlu diperhatikan terutama adalah TBN atau spasnya. Kalau spas jarang di-share, jadi mungkin sulit dibandingkan. Tapi itu ya representasinya. Oli dengan ya standar ACA, C3 yang aditifnya itu pasti lebih sedikit daripada oli standar API CF. Nah, kepercayaannya adalah oli kalau aditifnya banyak itu pasti cepat hitam. Mbah asal kepercayaan ini dari mana, tapi sering sekali ya orang-orang yang sok tahu itu terus nyebar informasi bohong ini tanpa ada bukti. Jadi yang ngomong dok wis ngomong kosong, atau kalau istilah bahasa Inggrisnya bullshit ya, kotoran kebo, kotoran sapi. Omongannya itu ya sering ya banyak wis. Ya pasti dong lebih mudah hitam karena aditifnya lebih komplit. Oli yang lebih sedikit aditifnya bakal bening lebih lama. Ya harapannya dengan melakukan uji panggang oli pada 6 oli tersebut, ya penulis harapkan bisa nunjukkan ya apa yang sebenarnya terjadi. Penulis pilihkan 2 terutama ya, 2 oli modern dan 2 oli lama. Oli modern yang aditifnya jelas dikurangi dari standar yang dipakai, dan oli diesel lama yang jelas orang itu sudah pada tahu aditifnya pasti banyak. Yang orang itu pada takut make, aman enggak? Kan ini aditifnya masih banyak, apa enggak membuntu knalpot gitu misalnya ya. Tapi yang jelas penulis punya itu, ya penulis ujikan. Dan hasilnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pembandingannya ya. Ada oli CF ya, API CF Petronas Motolub, API CF Saiken diesel. Ini API CI. Ini ACA C3 ya, Mobil One. Terus ini ACA C3 juga, Kicks Pau. Ini Mesran B40. Hasilnya ternyata ya jelas ada kecenderungan kalah antara oli, terutama ya yang paling cepat hitam duluan itu adalah Federal ya. Oli Federal diikuti oleh Kicks,
Kemudian antara mobil One dengan yang Petronas Motoloop itu bisa dibilang seimbang. Yang masih oke adalah Seiken dan Mestran B40. Jadi kalau kita simpulkan dari uji ini, maka jelas bahwa oli yang aditifnya banyak malah nggak cepat hitam. Ya ini kalau anggapannya kita nggak pernah melakukan uji panggang oli yang lain ya. Dari uji ini ya, oli yang aditifnya banyak itu malah nggak cepat hitam. Tapi ya dibilang itu kesimpulan secara keseluruhan ya salah ya. Karena penulis juga sering melakukan uji misalnya ke Orange SAE40 4T. Orange SAE40 adalah oli sepeda motor. Oli sepeda motor kalau dalam pengertiannya grup oli itu adalah oli yang aditifnya minim dibanding oli diesel ya. Orange SAE40 hasilnya bisa lebih baik daripada Mestran B40. Jadi bisa kita simpulkan bahwa oli PCMU atau oli 4T itu bisa lebih tahan terhadap panas. Penulis ngomong bisa, itu artinya bukan sesuatu yang mutlak. Karena juga ada contoh lain. Misalnya Eneos molybdenum itu PCMU tapi cepat hitam dibandingkan Mestran B40. Contoh lain Shell Advance Power itu oli 4T lebih cepat hitam daripada Mestran B40. Contoh lain lagi apa ya? Oh ya, oli Jaso MB, oli MPX2 yang penulis ambil dari botol sisa orang isi oli di bengkel. Olinya cepat hitam. Nah, dari banyak percobaan ya, yang bisa disimpulkan adalah nggak penting standar opo, nggak penting itu peruntukannya oli apa. Yang penting itu adalah bahan dasar olinya. Ada oli diesel yang aditifnya banyak, yang cepat hitam. Ada oli diesel yang aditifnya sedikit, yang cepat hitam. Begitu juga oli motor lagi ya, yang dianggap aditifnya paling sedikit. Ada oli 4T yang cepat hitam. Ada oli 4T yang nggak cepat hitam. Jadi ya faktanya seperti itu ya. Faktanya oli-oli yang cepat hitam itu lebih dipengaruhi oleh merek, oleh brand ya, yang merupakan cerminan dari bahan oli yang dipakai. Brand sama, merek sama, jenis sama, peruntukan sama. Itu juga ada yang warnanya cepat hitam untuk kekentalan yang cair, yang 10W40. Yang kalau yang versi 20W50 nya nggak cepat hitam. Contoh paling gampang ya Win ya. Win Formula, Win Car. Win Formula lawan Win Power. Win Power itu yang tipenya semi sintetik kalau nggak salah. Itu lebih cepat hitam, jauh lebih cepat hitam daripada yang Win Formula yang mineral jenisnya 20W50. Nah, lihat hal ini juga ya kayaknya perlu ya nyoba oli X10 20W50. Kapan-kapan penulis beli. Kesimpulannya, kita itu nggak bisa
melihat cepat hitam atau enggaknya itu dari apakah aditifnya banyak atau sedikit. Kita juga nggak bisa nuduh bahwa oli cepat hitam itu artinya aditifnya banyak, karena yang menentukan hitam atau tidaknya oli itu yang paling utama bukan dari aditifnya. Mungkin memang aditif itu bisa mempengaruhi, tapi jelas bahwa bahan dasar oli itu yang paling menentukan. Oli yang cepat hitam itu efeknya adalah kerak, lumpur, lengket, ngelem, dan lain-lain. Bikin mesin jadi terkena berlumpur. Seal jadi cepat rusak, cepat rembes, karena sifatnya sudah berubah. Kemungkinan karena jadi lebih asam, karena kalau oli sudah hitam, sudah rusak, itu selain jadi jauh lebih encer juga jadi asam, bikin korosi. Lebih encer juga membuat komponen-komponen itu jadi tidak terlindungi, karena oli tidak lagi bisa jadi bantalan pemisah antara kedua komponen yang saling bergesekan. Jadi sangat direkomendasikan sekali untuk ganti oli sebelum olinya hitam. Yang kalau pakai kertas tisu, diteteskan ke tisu, dibiarkan 3 jam, warnanya nggak boleh coklat. Kalau sudah coklat harus ganti. Oleh karena itu penting sekali untuk mencari oli yang tidak mudah jadi hitam. Itu pentingnya melakukan uji pemanasan oli. Kita jadi tahu seberapa cepat sih oli jadi hitam. Mungkin orang ngomong oli sintetik itu tahan panas. Nah, kalau kita membandingkan oli-oli lama yang sintetik, memang seperti itu. Oli sintetik lama itu tahan terhadap pemanasan ya. Nggak cepat hitam oli sintetik lama. Harusnya standar oli seperti itu. Tapi ya karena oli-oli sekarang jadi cepat hitam semua, makanya muncullah kebohongan-kebohongan, penipuan-penipuan. Diomongi oli hitam itu tidak masalah. Diomongi oli itu hitam karena mengangkat kotoran macam-macam. Diomongi oli hitam itu masih layak pakai. Diomongi oli hitam itu merupakan tanda oli banyak aditifnya. Bohong itu ya. Ya wes, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.